maknanya apa sih kunjungan Kaisang Pangarep datang ke markas PKS? Silaturahim. 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 Dan Ngomongin PKS, Presiden PKS Pak Ahmad Syaihu selalu mengatakan bahwa politik itu harus diperbanyak silaturahim. Dan kami menerima atau kita berkunjung dalam rangka untuk menyampaikan bagaimana gagasan kami, sikap kami. Meskipun kita misalnya sama atau berbeda, tetapi silaturahim itu harus dijaga sampai kapanpun. Bukan untuk menggoncang Anies Sohibul. Oh tentu, malah ini bisa jadi menguatkan. Jadi kehadiran Mas Kaisang, PSI dan sebagainya bagi kami ini ada kesempatan bagi PKS untuk menawarkan kepada PSI. Kami apresiasi PSI di Jakarta ada 8. Tentu dan kami saat ini 18. Ketika 18 tambah 8 dan 26 tambah yang lain, saya kira cukup untuk mengusung Anies dan Sohibul Iman. Artinya makin yakin dengan aman. Betul, makanya kami yakin bahwa pasangan aman ini ketika elektabilitasnya bagus, kredibilitasnya bagus, kemampuan memiliki capacity to win dan capacity to govern-nya bagus, maka kami hakul yakin siapapun, termasuk mungkin PSI juga akan mendukung. Akan mendukung, oke. Mbak Lulu, PKB juga melirik Anies juga? Tuh, kalau PKB kan duluan yang mendeklarasikan. Oke. Ya, jadi tapi ini harus kecolongan gitu. Jadi ini harus diluruskan dulu ya. Makanya saya bilang ketika teman-teman PKS begitu confident nih kita senyum-senyum aja. Ini sebentar ini. Ini sebenarnya ini barang ini milik siapa ya atau gimana? Saling klaim ya? Ya enggak, tapi ya sah-sah aja, boleh aja karena apa ya? Karena memang kita masih punya cukup waktu 1 bulan dan dari awal kita bilang kita ingin kekuatan ini tidak berkurang. Syukur kemudian kita bertambah. Dan PKS ini adalah mitra kerjasama dan koalisi kita dan kemarin sangat bagus ketika di Pilpres dan ada juga sih di beberapa pilkada yang lain di tempat yang lain. Nah hanya saja memang kita memberi kesempatan Mas. Kalau misalnya ada kekuatan baru yang ini kemudian mempersatukan 2 elemen besar yang kutub ya di Jakarta seperti yang disampaikan secara simbolis ataupun ya ada sedikit gitu dari PDIP untuk bisa bergabung dengan PKB mengusung Mas Anies Baswedan. Bung Eriko, apakah juga kemudian silakan direspon, apakah memang sama juga melirik Anies Baswedan juga? Mas Budiman, ini duduknya ini bukannya disengaja ini? Hah? Disengaja? Jujur aja ya, ini kan ada judulnya pakai batik sendiri masalahnya. Judulnya kan 3 poros nih kan, betul. 2 atau 3 poros. Terus? Nah yang menentukan poros ketiga ini memang cuma 3. Serius. Nah, artinya apa bro? Ini kan kebetulan ada adik-adik mahasiswa dan juga saudara-saudaraku yang ada di semua pemirsa Kompas TV yang ada di rumah. Memang ini menarik. Ini akan terjadi 3 poros kalau kami ini ada yang bersama-sama. Oke. Yang mau digait yang mana? Dilalanya ini memang DKI ini tidak ada yang bisa maju sendiri. Nah dilalanya. PKB berapa Mbak? 10. 10. PKS 18. Kami 15. Syarat minimum itu 22 kursi. Cukup ya. Cukup. Nah, yang menarik ini lagi Mas Budiman. Ini PKS juara di mana Mas? Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Nah, klaimnya juga Jakarta Pusat kurang lebih 50-50. Kami di Jakarta Barat Utara. Kan gitu kan? Tetapi apakah PDI Perjuangan dan PKS kemudian bergabung 18 tambah 15 33 kemudian pasti menjadi juara? Belum tentu juga. Nah begitu juga dengan PKB dengan PDI Perjuangan. Ini menarik loh Mas Budiman. Apalagi PKB sama PDI Perjuangan begitu juga dengan PKS. Ini bisa kita kerjasama. Kerjasamanya bagaimana Mas Budiman? Sentralnya kan ada di Jawa. Kira-kira begitu ini pandangan dari sisi politik kan. Nah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kami bisa kerjasama. Dan itu cukup banyak memastikan. Karena itulah sebenarnya PKB, PDI Perjuangan dan PKS ini seksi. Ya, boleh ya? Pertanyaan saya PDIP mau kemana? Belum tentu ya. Nah, tapi ini intinya. Bahwa Pilkada DKI Jakarta ini memang ditunggu. Ditunggu. Kenapa? Ibu kota sudah bukan lagi di Jakarta. Kita sudah sepakat hal itu. Namanya daerah khusus Jakarta. Nah, tapi tantangannya kan lebih besar. Aglomerasi. Ya. Seluas itu sampai mana itu Kang Pipin? Sampai Cianjur ya. Nah, ini kan luar biasa. Nah, yang bisa ini menentukan poros ketiga hanya 3 partai ini. Nah, sekarang tergantung. PKB sendiri apa bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. PKS sendiri apa bisa? Tidak bisa. Terus? Apakah PDI Perjuangan sendiri? Tidak bisa juga. Tidak bisa. Nah, apakah kami bersama-sama bisa? Ya. Bisa. Keren ya. Nah, tinggal sekarang ini pembicaraannya mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Lagu itu kan? Atau wagubnya 2 aja gitu ya? Ya? Wagubnya jadi 2 ya?
Bisa juga, bisa. Dan ada yang menarik, Mas Budiman. Ada yang menarik. Gini, PKS, PKB, saya melihat nih ya, PDI Perjuangan tidak ada yang ngotot menjadi gubernur. Tidak ada. Tidak ada. Nah. Siapa yang ngotot jadi gubernur? Tidak ada. Atau nggak ada orang? Bukan tidak ada orang. Di sinilah menurut saya bahwa PKB, PDI Perjuangan dan PKS itu tidak ego. Tinggal sekarang berbicara mana yang paling mungkin menang ini. Karena satu, jujur aja Mas Budiman, ini kan pilkada ini selesai ini 5 tahun lagi tidak ada. Berarti kemenangan sekarang ini menjadi hal yang paling penting, siapapun itu. Sehingga tidak satu partai pun boleh egois. Nah seperti itu Mas. Jadi kalau Mas Budiman mau tanya kepada kami bertiga, mau nggak kami membentuk poros ketiga? Kalau mau, terjadi. Masanya menentukan mau atau enggak siapa nggak tahu ya. Oke, Risa Patria, Gerindra. Kim tetap ke Ridwan Kamil atau udah mulai goyah? Ya, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa penting bagi Kim bahwa pilkada seluruh Indonesia itu linear dengan pilpres. Linear dengan pilpres. Menang 30 provinsi ya. Kenapa demikian? Agar program-program sejalan. Namun demikian kami juga tidak pernah bisa memaksakan. Setiap daerah punya karakteristik yang berbeda-beda, ada kearifan lokal dan sebagainya. Nah untuk Jakarta penting bagi kami mencari satu sosok figur yang bisa menjadi gubernur yang selaras dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat ya. Sampai hari ini di Kim ya yang kami lihat memiliki potensi, prestasi dan juga elektabilitas dan populer adalah Kang Emil. Atas dasar itulah Gerindra menyampaikan bahwa merekomendasikan Kang Emil. Dengan siapa? Dengan siapanya ya sedang kita diskusikan. Dengan Kaisang? Enggak? Sedang didiskusikan. Semua ada potensi ya, beberapa nama yang tentu dipertimbangkan. Nah sekalipun memang kita tahu Kang Emil kan kader Golkar. Kang Emil juga diberi surat tugas untuk Jawa Barat dan DKI Jakarta. Sekalipun Kang Emil memang di Jawa Barat dianggap akan menang mutlak, menang telak, kami juga punya keyakinan dan optimisme di Jakarta pun Kang Emil bisa menang dan berprestasi. Itu keyakinan. Inilah yang sedang proposal, inilah yang sedang kami sampaikan pada teman-teman di koalisi. Tentu teman-teman koalisi punya kalkulasi masing-masing. Alhamdulillah PAN sudah merespon dengan baik. Mudah-mudahan nanti disusul dengan partai-partai yang ada di Kim. Jumlahnya ada 9 partai ya. Termasuk PSI, Partai Garuda, Partai Gelora, kemudian Partai Prima, Demokrat, PAN, Gerindra, Golkar. Oke, baik. Kang Gunggun, ini kan kalau lihat survei-survei itu kan memang Anies begitu cukup tinggi lah ya sekarang ya. Tapi juga kelihatannya partai-partai juga mulai melirik Anies sebagai sebuah mesin. Tapi kelihatannya masih tarik ulur, masih belum jelas. Tapi analisa Kang Gunggun setelah jeda berikut ini.